Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapaan Jemaat GKJ Salatiga Utara pada hari ini, Senin 20 September 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, sehingga kami di hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, buka telinga kami, supaya apa yang kami dengarkan hari ini bisa menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kali ini diambil dari kitab Mazmur 128 ayat 1-6 tentang berkat atas rumah tangga. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah secara lengkap, tetapi hari ini nats yang saya ambil ada di Mazmur 128 ayat 1 yang berbunyi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita berbicara tentang bahagia, pasti Bapak Ibu Saudara punya penilaian tentang bahagia secara masing-masing, begitu ya Bapak Ibu. Saya punya ilustrasi, ada cerita tentang dua buah keluarga, yang mana satu keluarga ini memiliki satu orang anak. Yang bapak dan ibunya sangat bahagia sekali, bahagia ya Bapak Ibu. Kemudian keluarga ini bahagia dengan pekerjaannya, bahagia dengan keluarganya, bahagia dengan kehidupannya. Namun ketika ada satu orang keluarga baru yang datang di perumahannya, gitu mungkin ya, bisa dikatakan perumahan seperti itu, ibu ini merasa galau. Ada cerita galau juga Bapak Ibu Saudara. Kok seperti ini ya? Kok keluarga itu seperti itu ya? Nah, setiap harinya dengan rutinitas yang biasa keluarga kecil ini jalani, pagi ibu ini mengantar anaknya ke sekolah, sebelumnya juga menyiapkan suami untuk bekerja gitu. Nah, tidak sengaja Bapak Ibu melihat keluarga baru yang ada di depan rumahnya, yang mereka hanya berdua, belum dikaruniai seorang anak. Ibu ini kok enak ya, hidupnya bahagia loh, rumahnya bagus, mobilnya bagus, dua-duanya bekerja. Pasti hidupnya bahagia. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang dirasakan keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Kita hanya bisa menilai dari luar saja. Tetapi apakah kita tahu apa yang terjadi di dalam keluarga yang belum memiliki anak itu? Apakah mereka berdua cukup bahagia dengan hanya tinggal berdua? Berbeda dengan ibu ini yang memiliki anak dengan suami, wah komplit ya, dengan keluarga dan anak di dalamnya. Apakah bahagia? Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Bahagia menurut satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Bahagia ketika kita berkumpul dengan keluarga. Bahagia itu ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki di dalam keluarga kita. Kita tidak tahu pergumulan apa yang mungkin keluarga baru ini rasakan. Memang kita punya mobil bagus, rumah bagus,
kita semuanya bekerja, tapi ampun Tuhan, aku belum punya anak. Kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bahagia, konsep bahagia orang yang satu dengan yang lain itu berbeda. Bahagia menurut Alkitab, keadaan sejahtera yang relatif permanen, dicirikan dengan emosi yang baik dan benar-benar merasa puas. Ya, tapi bahagia menurut aku, menurut pribadi kita masing-masing, bahagia itu kalau punya mobil bagus, rumah bagus, pekerjaan bagus, mungkin serba bagus yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Tapi bahagia yang harus kita dapatkan hanya satu, bahagia yang takut akan Tuhan. Karena dikatakan di Amsal 27 ayat 24 Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Ya, sudah jelas di sana dikatakan harta benda itu tidak abadi. Tetapi ketika kita bersyukur atas apa yang Tuhan beri, pasti kita bahagia. Kita harus merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, pada keluarga kita masing-masing tentunya, sehingga kita bisa merasa bahagia. Ada juga di sana dikatakan di Yakobus 4 ayat 15 yang berbunyi, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita, Tuhan bilang Tuhan tidak menghendaki, kita nggak bisa bekerja, kita tidak bisa mendapatkan ini itu, melakukan ini itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan pastinya diberi kebahagiaan oleh Tuhan. Ya, jadi ketika kita takut akan Tuhan dan hidup kita menuruti perintahnya, pasti jaminannya, pasti setiap orang akan merasa bahagia. Dan saya percaya Tuhan pasti berkati seluruh rumah tangga kita masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini juga bisa nyata dan ada di dalam kehidupan kita, kita harus percaya dan selalu bersyukur, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberi kebahagiaan dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau sudah menyediakan kebahagiaan dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga kami masing-masing. Engkau berkati semua apa yang kita lakukan, apa yang kami lakukan di dalam rumah tangga kami, sehingga ketika kami bisa mengucap syukur dalam segala hal, berkat itu pasti membuat keluarga kami menjadi bahagia. Kami percaya Tuhan, semua kebutuhan yang kami inginkan, yang kami butuhkan, semuanya sudah dicukupkan oleh Tuhan, karena kebahagiaan kami hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, semoga firman ini bisa menjadikan kami lebih bahagia lagi dengan apa yang Tuhan berikan dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya.